Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslambu. Itu ada penjual es krim ya, es krim anak-anak itu. Mungkin di daerah kalian juga ada penjual es krim seperti ini ya. Nah itu suaranya ya. Karena di tempat saya itu banyak sekali penjual-penjual seperti es krim, terus apa itu bakwan ya, bakwan Malang, terus masih banyak lagi lah. Pokoknya berisik lah di sini. Ada kadang sering juga suara-suara anak kecil ya bermain ya, namanya juga perkampungan ya, perkampungan padat penduduk gitu ya, padat rumah di sini ya. Jadi mungkin tidak masalah ya, tidak masalah ada suara-suara ayam, ada suara ya seperti itulah ya. Jadi saya ingin sharing ya, seperti biasa sharing tentang asam lambung Gertan City buat teman-teman yang mungkin sedang masih parah-parahnya, masih belum tahu apa itu asam lambung Gertan City ya. Jadi semoga kalian itu segera bisa belajar tentang asam lambung Gertan City ini untuk bisa menuju ke kesembuhan ya. Mempelajari asam lambung Gertan City itu kuncinya. Jadi ya, kalau kalian mungkin kuncinya berobat ya, berobat terus, tapi kalian tidak mengetahui kuncinya 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, kemungkinan susah ya, susah. Karena kuncinya itu di 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya. Diri kita sendiri yang bisa ya. Coba kalian misal pengen berobat, entah itu obatnya itu sekali beli itu mahal ya, coba kalau kalian ada perkembangannya. Biasanya sih ada perkembangannya. Biasanya ya, ini yang sering diceritakan teman-teman juga, yang sering saya juga sharing juga, saya juga pernah merasakannya. Beli obat mahal terus hasilnya ya tidak ada ya, tidak ada, dan malah ngabisin uang. Nah disitu ternyata penyakit asam lambung Gertan City yang kronis ini memang butuh waktu yang lama gitu ya, nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat, kita memang butuh waktu yang lama, kita tidak bisa cepat-cepat untuk keburu sembuh. Kalau memang ini asam lambung Gertan City yang kronis ya, yang kronis itu lama, jaraknya itu lama, dikit, tapi sekali nanti udah merasakan sensasi buahnya asam lambung dan kecemasan dan anxiety itu lama ya. Soalnya saya mengalaminya sendiri gitu ya. Jadi untuk sensasi asam lambung ini memang butuh kesabaran, memang butuh gimana ya, belajar, memang butuh belajar. Kalau cuma asam lambung yang akut yang biasa diderita oleh masyarakat itu ya, itu cuma sakit perut 2 hari atau 3 hari, nanti sembuh lagi, normal lagi, nggak ada anxiety-nya ya. Kalau yang asam lambung dan anxiety itu biasanya kronis sifatnya ya, biasanya kebanyakan itu kronis. Kronis itu gimana sih mas? Kronis itu lama ya, lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun lebih, bahkan bertahun-tahun itu juga bisa, tergantung orangnya lagi ya. Kalau saya termasuk yang kronis karena saya sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ya, sampai sekarang ini saya buat video itu sudah 2 tahun lebih. Saya mulai nggak bisa kerja, aktivitas mulai parah-parahnya itu 2021 ya, 2021 Januari itu saya masuk ke rumah sakit, terus saya mulai nggak bisa kerja karena sensasinya semakin hari semakin berat ya, semakin hari semakin berat. Beda kalau yang masih kuat buat kerja itu beda lagi. Kalau saya udah sampai titik darah penghabisan karena buat kerja itu rasanya nggak karuan, rasanya nggak karuan sekali, dan rasanya wah, pokoknya susah lah untuk diungkapin. Pokoknya sensasinya dari kepala sampai kaki itu banyak sekali ya. Jadi intinya sih gini, untuk teman-teman yang masih kuat bekerja itu bukan kok kalian itu mungkin sensasinya itu nggak separah saya ya, mungkin begitu. Karena saya itu berat, dan mungkin ya imun seseorang itu kan beda-beda ya. Ya mungkin masalah imun, masalah kekebalan tubuhnya juga mungkin berpengaruh. Ya kalau saya itu banyak sekali sampai saya itu nggak kuat kerja, nggak kuat untuk nyari nafkah itu ya. Nah disitu saya mulai, wah saya sedih banget ya, karena yang tadinya biasa aktivitas bekerja, tulang punggung, terus tiba-tiba sakit.
ya. Sakitnya itu memang dikit-dikit, terus tiba-tiba sakit, nggak bisa kerja, dan rasanya nggak karuan. Saya putuskan untuk resign atau keluar dari pekerjaan. Nah, sebenarnya itu sangat berat sih. Tapi gini, waktu itu saya berpikir saya itu kemungkinan penyakit saya ini akan lama. Bener, perkiraan saya bener. Meskipun memang semua orang kalau sakit itu pengen cepat-cepat sembuh, tapi saya berpikir, saya logika, penyakit ini udah berbulan-bulan. Waktu saya masih kuat kerja pun saya sudah mempertahankan, ya. Saya coba kuatkan untuk kerja itu 3 bulanan ya, 3 bulan sampai 4 bulanan saya kuatkan untuk bekerja. Sampai itu saya bertambah parah, akhirnya masuk rumah sakit, berangkat kerja lagi, terus gitu lagi. Nah, itu ya pengalaman saya. Mungkin ada pengalaman teman-teman juga yang mungkin lebih menyedihkan lagi. Mungkin ada ya, silahkan kalian komen di bawah ya, karena kita semua sebenarnya itu butuh apa ya, sharing gitu ya, sharing. Kalian dengan saya butuh sharing, saya dengan kalian juga butuh sharing. Pokoknya kita saling sharing, saling berbagi informasi, saling menyemangati. Itu enak ya sesama penderita. Kalau coba kalian sharing ke orang normal, pasti kalian ditertawakan ya. Kalian mengeluh atau bercerita tentang sensasi atau berbagi informasi ke orang normal, dia nggak akan tahu, dia nggak akan paham tentang apa yang kita rasakan. Itu dia nggak akan paham. Jadi untuk masalah asam lambung Kertanjati, penderita asam lambung Kertanjati yang masih kuat untuk beraktivitas, itu kalian sangat-sangat bersyukur sekali ya, karena banyak sekali yang nggak kuat dengan sensasi ini. Ya mungkin sensasinya mungkin nggak separah ya, mungkin belum di level tinggi. Kalau saya waktu itu memang benar-benar nggak kuat. Saya biasanya saya waktu itu saya kuatkan itu cuma kuat 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa ya. Pastinya ya 3 bulan ya, 3 bulan saya kuatkan. Akhirnya saya jeglek nggak bisa apa-apa, dan akhirnya saya di rumah. Sensasinya pokoknya gila ya, pokoknya udah kesana kemari, udah berobat kesana kemari, pokoknya apa yang dikatakan orang-orang itu saya kunjungi untuk ingin sembuh itu ya. Nah, di video ini sebenarnya saya cuma sharing aja tentang bagaimana sih perjalanan saya asam lambung itu bagaimana, dan sampai sekarang bagaimana Mas? Sekarang sih saya memang belum 100% full ya, karena memang saya masih ada sensasi yang mungkin bisa dikatakan ya masih ada lah pokoknya. Seringan apapun itu sensasi, saya anggap masih ada itu ya. Jadi kalau memang sudah 100% total seperti semula seperti dulu, mungkin saya akan infokan ya ke teman-teman juga ya, dan teman-teman juga bagi yang mungkin sudah perkembangannya sudah baik, itu kalian sharing saja dengan komentar di bawah ini ya, di bawah sini ya, komentar ya, silahkan komentar biar teman-teman semuanya itu biar jadi motivasi gitu ya. Jadi saya buat video di channel Aslam ini buat kok saya itu tidak untuk menggurui kalian, itu tidak gini ya, kalian berbagi informasi dengan saya berbagi informasi dengan kalian apa yang saya tahu, kalian juga apa yang kalian tahu gitu ya. Jadi kita itu nggak ada gurunya, itu nggak ada. Jadi saya ceritakan bagaimana sih perjalanan saya sampai sekarang ini, yang saya bisa ngomong di depan kamera ini, saya bisa ngomong yang tadinya saya ngomong sedikit itu rasanya rasanya wegah, nggak mau, karena perut mual, terus mulut itu seperti mau muntah gitu, tapi nggak bisa muntah ya, dan mood untuk ngomong itu nggak ada. Nah, di situ saya waktu itu masih parah-parahnya ya, gitu ya. Itu sedikit sharing dari saya, dan semoga saja bisa bermanfaat. Dan kalau kalian ingin apa yang di sharing atau pengen cerita apa atau pengen tanya apa, silahkan kalian komen di bawah ya, karena
tinggal komen aja, nanti insya Allah saya bales, atau ada teman-teman yang biasanya bales, membantu bales itu juga ada ya. Jadi gitu. Jadi untuk asam lambung ini memang tidak berbahaya, tidak akan kenapa-napa kok, tidak akan kenapa-napa. Yang penting kita tahu 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, dan dibantu dengan herbal atau obat dokter atau vitamin, terserah kalian gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.